Kita ke informasi lain, pemirsa. Polda Metro Jaya periksa akademisi Rocky Gerung dalam kasus fitnah ijazah. Di hadapan penyidik, Rocky mengaku tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana. Kasus fitnah ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Hari ini, kubu Roy Suryo menghadirkan akademisi Rocky Gerung sebagai saksi sekaligus ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik. Sebagai ahli yang meringankan Roy Suryo CS, Rocky Gerung menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS. Di hadapan penyidik, Rocky dengan tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana, apalagi unsur pencemaran nama baik yang bersifat subjektif. Bang, lihatnya. Dia tersangka karena ada urusan tadi, dia anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina. Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Begitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh? Mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion? Mengerti nggak apa itu cognitive science? Mengerti nggak apa itu neurofilosofi? Kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA ya? Ya apa dasar mencemarkan nama baik, mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Jika tak ada unsur pidana, maka Rocky menilai bahwa penetapan Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka tidak tepat. Polemik soal ijazah Joko Widodo seharusnya bisa diselesaikan secara rasional, ilmiah, tanpa ranah pidana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketum Jokowi Mania Andi Azwan menilai Rocky Gerung hanya menjelaskan soal metodologi penelitian terhadap ijazah Joko Widodo. Andi juga menyebut hal itu bukan substansi yang akan dipertimbangkan oleh penyidik. Kalau kita lihat dengan kapasitas dari saudara Rocky Gerung ini, pertanyaan saya, beliau ini sebagai saksi ahli di bidang apa? Dan kompetensinya apakah ada? Kan seorang saksi ahli itu harus mempunyai suatu kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat, ya, ataupun dengan katakanlah ijazahnya, ya, bukan sesuatu yang katakanlah hanya masalah ketenaran, gitu loh. Jadi harus ada tahu juga kompetensinya sebagai saksi ahli di bidang apa untuk itu. Ya, bidang sosiologi kah? Ya, bidang hukum kah? Kalau kita bicara metodologi silakan saja. Apakah itu substansi? Saya rasa enggak juga. Kalau dia kan makin memperkuat dari metodologi yang dia sampaikan mengenai penelitian mereka yang telah menjadikan sebuah buku. Kalau kita lihat saja dalam artinya begini, sumber primer hasil penelitian mereka itu dari fotokopi yang saya katakan itu ada palsu. Bukan sesuatu yang primer atau asli yang dari Pak Jokowi yang sekarang sudah disita di Polda Metro Jaya. Jadi untuk bicara metodologi yang dia gunakan ya silakan saja untuk itu. Nanti kan penjabarannya nanti adalah di persidangan dan kita juga mempunyai saksi-saksi ahli yang nanti akan juga kemungkinan akan memperberat dari upaya mereka itu begitu. Tersangka kasus fitnah ijazah Dr. Tifauzia Tiasuma klaim telah memegang ijazah asli lulusan Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan untuk mencari pembanding dengan ijazah Jokowi. Dr. Tifa juga mengklaim ijazah UGM sulit dibohongi dan tidak bisa dipalsukan. Saya menyentuh ya ijazah yang sangat indah dan sangat berharga, asli, dan seketika saya mengetahui bahwa inilah ijazah yang betul-betul asli. 3 hal sudah di-spill sama Mas Roy dan diteliti juga sama Mbak Rizmon. 3 hal ya yang utama, yaitu satu adalah watermark, ya, ada watermark yang sangat jelas. Ini replika, jadi kalau yang asli jelas sekali, ya, usia 40 tahun tapi masih sangat jelas. Kemudian ada emboss, ya, emboss itu adalah cap ceklok, ya, cap ceklok. Yang ada gunanya, ini bukan hiasan, ini ada gunanya. Jadi emboss atau cap ceklok ini mengunci tanda tangan rektor ini. Dan tembus ke belakang. Tembus ke belakang, ya, ini kalau replika jadi nggak tembus ke belakang. Nah kalau yang asli tembus ke belakang, udah dari 2 itu aja udah susah sekali untuk dipalsukan, ya. Ya, pemanggilan Rocky Gerung sebagai saksi diajukan Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Dr. Tifa.
Selain Rocky, akan ada 2 saksi lain yang akan dihadirkan terkait laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mulai mengajukan saksi dan ahli meringankan dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka hadir meringankan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Nasiolan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Pengacara Roy Suryo CS Refli Harun mengatakan, berdasarkan undangan seharusnya ada 3 saksi fakta dan 7 ahli yang diminta hadir. Refli juga menyebut sejumlah ahli lain juga akan dipanggil menyusul hingga akhir Januari. Datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Sebelumnya pada Desember 2025, Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun Roy Suryo tetap tak bergeming dan drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap kelakuan kubu Roy CS hilang, apalagi ijazah Jokowi sudah ditunjukkan. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa masuk dalam klaster kedua, sementara klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Roy Suryo serta pengacaranya Ahmad Hozinuddin ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Pelaporan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis terhadap Roy Suryo serta pengacaranya dilakukan Minggu 25 Januari 2026. Polisi menerima 2 laporan terkait dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah serta pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Namun kemudian penyidikan terhadap Egy dan Damai dihentikan atau SP3 setelah kedua belah pihak sepakat menempuh restoratif justice. Ya, pemirsa, kasus ijazah Jokowi dengan tersangka Roy Suryo CS terus bergulir. Hari ini Polda Metro Jaya memeriksa ahli Artificial Intelligence atau AI Ridho Rahmadi sebagai saksi meringankan untuk para tersangka. Ahli AI Ridho Rahmadi datang ke Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukum tersangka kasus Jokowi Refli Harun.
Ridho mengatakan apa yang dilakukan tersangka kasus Jokowi, Roy Suryo CS sudah sesuai prosedur penelitian ilmiah dan tidak ada yang menjadi objek sangkaan pidana dalam pasal Undang-Undang ITE. Sebelumnya Polda Metro Jaya juga telah memeriksa pengamat politik Rocky Gerung sebagai saksi meringankan tersangka Roy Suryo CS terkait kasus ijazah Jokowi. Adapun image processing, proses analisisnya itu diproses yang dilakukan di tengah-tengahnya. Itulah yang disampaikan hasilnya, tapi tidak mengubah output yang merupakan image asli tadi. Jadi itu pasal 32 dan 3 lemah, di sini seharusnya lemah kalau itu menjadi basis sangkaan tadi. Jadi tidak ada edit-edit dokumen digital yang kemudian basisnya editing tadi yang dijadikan hasil dugaan tadi. Jadi tidak ada. Sederhananya bahasanya itu tidak ada dokumen digital yang diubah, kemudian yang diubah inilah yang menjadi objek sangkaan tadi. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Ya, pemirsa, hari ini Direskrimum Polda Metro Jaya memeriksa digital forensik dan data klinis serta AI terkait dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai saksi dari pihak Roy Suryo CS. Dan untuk mengetahui informasinya sudah ada rekan Jessica Winoto di Polda Metro Jaya. Jessica, apa saja keterangan yang diberikan oleh saksi ahli tersebut? Ya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Untuk proses pemeriksaan dari Ridho Rahmadi selaku ahli meringankan di kasus dugaan maksud kami terkait kasus ijazah Jokowi saat ini masih berlangsung karena memang dijadwalkan untuk dimulai tadi pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan Ridho Rahmadi juga telah hadir di Polda Metro Jaya pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi pun kami sempat bertanya terkait apa saja yang ingin disampaikan oleh dirinya kepada penyidik Polda Metro Jaya di kasus ini sebagai ahli meringankan, tepatnya sebagai ahli artificial intelligence, bahwa ia menyatakan bahwa kehadiran untuk menjelaskan pemberian penjelasan secara ilmiah terkait proses analisis digital yang selama ini diperdebatkan dalam kasus tersebut. Karena memang kita ketahui Fajar dan juga pemirsa bahwa hal yang didebatkan adalah Roy Suryo CS diduga merekayasa dokumen digital yaitu ijazah Jokowi yang sebagaimana diteliti oleh Roy Suryo CS, maksud kami Roy Suryo, lalu juga Risma Sianipa dan juga Dr. Tifa. Tetapi tadi pun Ridho menyampaikan bahwa ia memastikan bahwa dokumen yang diteliti oleh Roy Suryo CS ini asli, tidak ada yang direkayasa maupun di secara editing, tetapi itu merupakan hasil dari proses image process ya memang sudah terjadi secara lazim di dalam teknologi modern saat ini. Lalu Fajar dan juga pemirsa, ia juga menyampaikan bahwa setuju dengan terkait statement dari Rocky Gerung yang telah diperiksa pada kemarin, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2026 yang berlangsung selama 3 jam lamanya ini, bahwa menyampaikan proses penelitian atau observasi yang mana ini semua bersifat ilmiah, tidak akan ada habisnya atau akan selalu terus diteliti oleh para peneliti sesuai dengan kebutuhan kajian ilmiahnya, sehingga memang tidak ada seharusnya unsur pidana yang mana ini merupakan karena bersifat ilmiah. Lalu Fajar dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi pada hari ini terkait proses pemeriksaan ahli meringankan yaitu Ridho Rahmadi. Bila mana nantinya sudah selesai atau ada informasi perkembangan informasi yang terbaru, kami kabarkan kembali ke Anda. Fajar. Ya, baik, terima kasih rekan Jessica Winoto bersama juru kamera Seto Pratomo melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.